Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu KBS SMP Negeri 41 Palembang, kelompok belajar sekolah SMP Negeri 41 Kota Palembang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Kami bertiga guru olahraga, saya Ronald, Pak Arif, Pak Dadi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang program KBS kita. Ya, ini sebagai tugas dari PKG kami, ya. Sebagai tindak lanjut Pak ya, sebagai tindak lanjut. Nah, ini sebagai salah satu tugas kami di pelatihan pengembangan guru di PJOK tahun ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Kami pada kesempatan ini akan memaparkan program kami masing-masing. Nanti saya memaparkan sekitar 15 menit, Pak Dadi dan Pak Arif. Mohon waktunya, nanti ini akan kita lakukan pada waktu yang akan datang. Pada kesempatan yang akan datang nanti kita akan sharing, bertukar pikiran, bertukar saran dan pendapat mengenai program yang kami paparkan ini. Itu Bu. Baik, itu sebagai pembukaan. Silakan Pak Arif, ada yang mau ditambahkan? Baiklah, untuk mengawali aktivitas kita pada hari ini, kita tepuk semangat dulu, Pak. Ya. Tepuk semangat. Ya. Oke. Tepuk Ice breaking ya. Ice breaking ya, Pak. Okay. Supaya tidak bosen. Bukan ya. senam SKJ dulu, bukan. Nah. Bukan. Ice breaking. Jadi tepuk semangat. Kalau tepuk semangat, Semangat. Bisa Bapak Ibu? Siap. Pak Ronald. Siap. Siap. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baiklah, penampilan pertama akan disampaikan oleh Pak Ronald. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Arif. Pak Arif Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Izinkan saya menyampaikan sebenarnya biar kelihatan. Oke. Ini program yang saya buat ini mengenai tentang Gerponta Pomaba, gerakan penguatan otot rangka dan pola makan yang baik. Nah, ini. Oke, selanjutnya ya, tujuan program. Nah, kenapa saya mengambil masalah ini? Nah, ini karena terjadi di dalam dunia nyata. Ya, terjadi di dalam dunia nyata yang baru-baru kemarin kan Ibu Unisah ya. Nah, Unisah. Terus saya melihat masalah ini sering terulang kembali kan, Ibu itu dua kali jatuh juga. Kenapa? Karena ini saya ambil dari dunia nyata, dunia masalah dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya, karena kita tanpa kita sadari, kita tidak memperkuat otot rangka kita. Nah, sama pola makan kita yang baik. Nah, itu ini pentingnya. Apalagi kita ibu-ibu yang masih muda, saya juga masih muda, saya terus menjaga pola makan dan penguatan otot rangka. Nah, ini yang tujuan programnya meningkatkan pemahaman siswa. Nanti kita sampaikan juga kepada siswa-siswa kita. Ya, bagaimana cara peningkatan kekuatan otot rangka itu. Ya, tuh. Konsep makan yang baik. Nah, yang baik. Bagaimana cara makan yang baik itu? Bukan cuma asal masuk ke dalam perut, kenyang sudah. Nah, itu ada polanya, Bu, ada caranya juga. Yang kedua, membekali siswa dengan pengetahuan tentang pola makan yang baik, manfaatnya bagi tubuh, ada manfaatnya, Bu. Ya, gitu. Yang ketiga, membantu siswa merancang menu makanan yang baik dan program latihan kekuatan otot rangka. Nah, bagaimana bentuk-bentuk latihan otot rangka? Nah, mari kita belajar tentang pentingnya latihan kekuatan otot rangka dan pola makan yang baik untuk kesehatan yang optimal. Nah, kita sekarang ini sehat, Bu.
tapi kita mengoptimalkan. Nah, membuat di hari tua kita itu nanti tidak sakit kaki, tidak kencot, tidak pening, tidak kena penyakit gula, tidak kena stroke. Nah itu Bu, yang kita pikirkan di hari tua kita nanti. Ya, kita makanya kita merancang dari sekarang. Nah, sudah kita rancang, kita lakukan, kita pertahankan nantinya. Itu nah, jangan ya berejo lah hari tua kaget. Nah, itu nah. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik. Kita masuk ke materi definisi otot rangka nih. Otot rangka itu Bu, otot yang merupakan bagian-bagian dari sistem otot yang berkaitan dengan erat dengan sistem muskuloskeletal. Nah, otot rangka jaringan otot yang melekat pada tulang. Nah, berarti Bu, paha, kaki, semua yang melekat pada tulang. Nah, satu-satunya jaringan otot yang dapat dikendalikan secara sadar. Ini Bu, otot kita nih bisa dikendalikan secara sadar. Misalnya angkat tangan, nah, kan perintah dari otak. Nah, jadi ada otot yang tidak bisa dikendalikan secara sadar. Otot apa? Otot jantung dan otot lurik. Nah, otot jantung kan kita tidak bisa kita kendalikan. Dia berdetak sendiri. Nah, itu Bu. Nah, kalau otot rangka, badan lesu, tidak usahlah begawe pagi nih. Lesu dia, tidak kalah begawe Bu, ya kan? Perintah dari otak dia Bu. Nah itu nah, tidak usah olahraga berat, olahraga hari ini. Nah, dia karena perintah dari otak. Gitu. Nah, otot rangka merupakan salah satu sistem otot yang terpenting karena terletak di seluruh bagian tubuh. Nah ini paling penting Bu otot kita. Nah, karena menopang tubuh juga. Gitu, nah. Oke, kontraksi otot rangka berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot. Nah, itu. Oke, kita lanjut pentingnya latihan kekuatan. Nah, kenapa Bu? Saya mengambil latihan kekuatan, tidak daya tahan, tidak flexibility, gitu nah. Nah, inilah Bu. Karena dari kekuatan itu sudah mempengaruhi sebagian besar. Nah, ini kemampuan tubuh kita, memperlancar peredaran darah, meningkatkan metabolisme dan fungsi organ tubuh. Nah, kita melatih kekuatan, kita sudah melatih semua komponen tubuh kita, jantung kita juga kita latih. Gitu nah. Ya. Lanjut tadi mana? Oke. Meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang. Ini yang terjadi kemarin kepada Bu Unisa. Ya, mungkin Ibu tuh dulu kan analis karena ototnya jarang dilatih, kepadatan tulangnya juga menurun. Nah, itu nah. Jadi kalau tulang mau kuat, ototnya harus dilatih. Nih, ototnya harus dilatih, meningkatkan kepadatan tulang dan kekuatan tulang. Makanya kalau orang yang sering latih kekuatan, yang sering angkat beban, nah, jarang terjadinya pengkeroposan tulang. Nah, makanya yang angkat beban, yang sering naik tangga, makanya kalau kita yang muda-muda jangan malas-malas naik tangga. Nah, itu apalagi yang di lantai atas, senanglah naik tangga karena melatih, karena terlatih. Nah, itu paling kita pegal aja itu terjadi penimbunan asam laktat saja. Karena otot itu berkontraksi, terjadi energi, pembakaran energi. Nah, terasa pegal-pegal itu terjadinya pembakaran energi saja. Sisa-sisanya itu disebut asam laktat. Nah, itu makanya pegal-pegal. Lebih baik kita pegal-pegal daripada pengkeroposan tulang, kepadatan tulang kita menurun. Nah, itulah ketika kita orang tua jatuh di kamar mandi, langsung patah tulang, langsung itu. Nah, itulah terjadi pengkeroposan. Yang selanjutnya menjaga fleksibilitas dan keseimbangan tubuh. Ya, ini memperbaiki postur tubuh. Nah, orang yang sering angkat beban, badannya kan, nah, jadi nanti posisi badan laki-laki itu harusnya segitiga, yang lebarnya di atas, yang kecil di bawah. Kalau yang laki-laki yang kecilnya di atas, yang lebarnya di bawah, apa yang terjadi? Usah dia bawa pangelah, berat. Yang perempuan terbalik, yang besarnya di bawah, yang kecilnya di atas. Nanti saya tunjukkan videonya Bapak Ibu. Ya, mengurangi resiko penyakit tertentu seperti penyakit jantung, artritis. Nah, artritis ini penyakit persendian Bapak Ibu. Ya, penyakit persendian. Nah, itulah kalau nggak pernah sendinya. Jadi kalau ototnya nggak pernah bergerak nih, sendinya kan bermasalah, nggak pernah bergerak, diam dia kan. Gitu nah. Jadi jangan takut untuk bergerak. Alah tua katanya, kita kan sudah
terdoktrin sekarang, lah tua jadilah lah tua. Padahal semakin tua tuh harusnya semakin aktif bergerak. Nah, itu nah. Padahal anak-anak kan bisa nggak kita seperti anak-anak kecil loncat-loncat? Kalau bisa hari tuanya juga seperti macam loncat-loncat. Nah, itu kan? Nah, seperti itu. Jadi jangan kita mentang-mentang tuh jadilah tua. Otot semakin tidak digerakkan, tulang semakin rusak. Nah, itu seperti ini. Obesitas, diabetes, penyakit pinggang. Nah, itu. Kenapa? Tua sakit pinggang karena tidak bergerak tadi. Ini tumpukan lemak sudah. Nah kan, itu nanti saya lanjutkan lagi. Namun Anda perlu ingat manfaat tersebut tidak bisa didapat secara instan, Bapak Ibu. Nah, untuk memperoleh manfaat latihan kekuatan otot, Anda perlu melakukan secara rutin serta menerapkan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi seimbang, beristirahat dengan cukup, menghindari stres dan tidak merokok. Nah itu. Oke, pentingnya pola makan yang baik. Nah ini Bu. Meningkatkan energi, mendukung sistem kekebalan tubuh. Nah, ini. Terus menjaga berat badan ideal. Nah, kita berat badan ideal. Nah, Ibu dulu waktu masih gadis, nah masih umur 17 tahun berapa beratnya? Nah, sekarang udah berapa? Kenapa terjadi peningkatan berat badan? Nah, itu nah. Ya kan? Nah, mengonsumsi makanan porsi seimbang. Nah, nanti. Ya kan? Membantu jaga berat badan. Ini Bu, ini tanpa kita sadari hal yang sangat sepele Bu, karena kayak saya tertarik dengan masalah ini faktor kesehatan. Nanti mempengaruhi pola kerja kita juga kan, nanti mempengaruhi pemikiran kita juga, meningkatkan kesehatan jantung, mendukung kesehatan mental. Nah Bu, jadi kalau orang yang berat badannya bagus, ideal, ini akan berpengaruh Bu. Gitu, nah. Oke, kita simak dulu Bu video ini. Makan yang benar adalah makan teratur jamnya, ya. Antara makan satu sampai makan yang kedua, makan kedua sampai makan ketiga, usahakan 5-6 jam. Jadi ada jamnya. Karena izinkanlah si perut ini, si metabolisme ini, si usus lambung, liver, pankreas, insulin, hormon, enzim bekerja dengan baik. Jangan dikasih beban datang terus. Dan itu kalang kabut sistem metabolisme kita. Ini hal baru buat saya dong. Ya, dulu ada saatnya itu udah bahkan karena nggak bisa makan, tapi ternyata lambung dan semua sistem metabolisme itu juga butuh jeda ya. Jadi suatu sistem untuk diistirahatkan. Oke, ya Bapak Ibu, saya jelaskan. Ya, itu tadi masalahnya jam. Jadi makan yang baik itu 7-1-7. Sarapan pagi jam 7. Makan siang jam 1. Makan malam jam 7. Lagi gitu. Nah, ada jeda di dalam tubuh kita, di dalam usus kita. Ini. Ya, kenapa? Karena tadi di lambung kita ini juga ada otot, ada sistem metabolisme. Ah, ini Bu Ruri masuk ini, guru IPA ini pasti lebih paham lagi nanti. Ya. Karena di dalam lambung kita, bayangkan Bapak Ibu, ketika kita jam istirahat, otot kita istirahat, kita makan jam 10 malam. Ya. Otomatis lambung kita kan itu dipaksa untuk mengurai makanan tadi kan? Nah, sementara organ yang lain sudah mau istirahat, kita paksa lagi dia bekerja. Ibu jam 12 jamnya balik. Ya. Jam 1 kita latihan upacara kata mem tadi. Apa yang terjadi? Mengutuk-utuk kan? Mem ini dah gawi badanlah capek. Mak itu juga organ tubuh kita Bapak Ibu. Tanpa kita sadari. Kalau bisa dia udah ngomong mak itulah. Nah, aku ini nak istirahat malam jangan konjuk makan lagi kan itu kalau bisa dia ngomong. Nah, itu pentingnya Bu, tanpa kita sadari. Ya, itu. Oke, lanjut latihan kekuatan. Nah, bentuk-bentuknya. Kekuatan adalah kemampuan mengatasi tahanan semaksimal mungkin. Kita ngangkat beban, ngangkat barbel, ngangkat berat badan sendiri aja kita bisa. Nah, itu bentuk latihan kekuatan. Nanti saya kasih tahu bentuk-bentuk latihan kekuatannya. Ini kalau sejak dini disampaikan kepada anak-anak dan dia bisa melakukannya, mempertahankannya sampai sepanjang hayat hidupnya, ya Indonesia akan menjadi negara yang sehat. Itu nah. Apalagi di dunia sekarang ini begitu banyak tantangan, Gojek lah, GoFood, mager ya. Nah, mager. Nah, itu.
Jadi bentuk-bentuk kekuatan ini Bu, maksimal, daya tahan, kekuatan. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa mencobanya di rumah. Nah ini Bu, repetisi. Nah repetisi ini apa Bapak Ibu? Pengulangan. Repetisi ini pengulangan. Nah pengulangan. Berarti kalau pengulangannya cuma maksimal 6 kali itu maksimum strength namanya. Jadi kalau 7 sampai 11 itu maksimum strength, hypertrophy, pembentukan otot. Nah, yang terakhir 12 sampai 14 lebih itu strength endurance. Contoh Ibu, push up. Push up Bapak Ibu kan? Nah, ini push up. Jadi push up misalnya Ibu bisa cuma melakukan 6 kali, berarti dia kategorinya maksimum strength. Kalau Ibu bisa melakukan sampai 7 sampai ini 11 berarti hypertrophy. Hypertrophy itu pembesaran otot. Makanya saya badannya besar, saya melakukan ini Bapak Ibu. Nah, itu push up misalnya karena tangan saya kelihatan besar, saya melakukan ini saya gitu. Nah, angkat barbel, bentuk-bentuk latihan kekuatan. Nah, itu. Manfaatnya tadi banyak. Nah, itu yang speed strength ini, speed power. Speed strength, power kan. Nah, ini maksud apa dia? Eksplosif. Ini speed strength. Nah, ini endurance. Nah, Bapak Ibu kita harus bedakan nanti ada lagi itunya komposisinya. Saya kasih tanya. Nah, power. Nah, daya tahan. Ini perhitungannya. Ya, nanti kita sampaikan ke anak-anak juga kalau mau kita buatkan tahun depan di P5 boleh juga. Itu nah. Ya. Oke, nah ini contoh latihan kekuatan menggunakan berat badan sendiri. Nah, bisa Ibu coba nanti di rumah. Nah, latihannya. Ya. Usahakan gunakan minimal 6 sampai 8 gerakan squat, ngangkat berat badan sendiri. Berat badan sendiri. Udah pernah coba belum kayak gini, Bu? Nah, apalagi yang di usia-usia 40 tahun ke atas kan? Nah, Ibu Uri, nah udah sering. Makanya Ibu Uri langsing terus ini. Lincah kemana-mana dia. Kelihatan. Gitu nah. Ya. Nah. 20 detik, Bu. 20 detik melakukan restnya, istirahatnya 10 second. 10 detik. Nah. Nah, lunge. Kaki. Karena kaki itu porsinya lebih banyak kita menopang badan kita. Jangan hanya tangan saja. Kita menahan berat badan kita, makanya latihan penguatan kaki harus lebih banyak. Nah, lunge. Ya. Touchdown. Ini sama dengan deadlift, Bu. Nah, ini tanpa beban, touchdown. Nah, supaya pinggulnya belum apa-apa, lah kaku kan. Ya. Ya, deadlift. Teknik ini Bu bisa dipakai nanti ngangkat galon di rumah. Jangan ngangkat galon posisi gerakannya, ya. Nah tuh, ini semua kegerakan ini kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah nih, knee raise. Ini otot perut Bapak Ibu. Yang perutnya besar-besar Pak. Nah, bola. Nah, mudah nih. Nah, daripada sit up, nah pakai knee raise, ya. Nah. Oke. Karena trennya sekarang lifestyle sudah banyak kita ubah, tidak lagi seperti dulu. Push up, nah, ya. Ronde yang kelima push up. Nggak usah kita nak ke gym, nak kemana bayar-bayar mahal di rumah, be. Nah, itu nah. Nah, dengan dari situ, be. Kalau ke gym sekali-sekali cari suasana-suasana baru lah, yang gadis, yang ayo. Nah, itu nah. Nah, yang penting konsisten, be, Bapak Ibu. Yang tadi konsisten tadi hasilnya akan kelihatan. Nah, ini lebih berat lagi, burn Pak. Burn dia. Ya, lompat. Nah. Iya Bu, enggak apa-apa. Kalau bisa 20 detik cuma 5 kali enggak apa-apa. Berapa kali dia bisa selama 20 detik itu nah. Nah, restnya istirahat. Istirahat ini untuk memulihkan jantung tadi. Jadi otot jantung juga terlatih di sini kan? Nah. Jumping jack. Udah.
Nggak terasa 20 detik kan? Rest 10 detik. Last one. 3, 2, 1, go. Nah, high knee. Jadi angkat paha. Ya, jadi angkat paha dia. Oke, lanjut. Ini penjelasan dari Dokter Tirta. Nah, Dokter Tirta, oke. Ibu, Bapak sudah tahu kan? Nah, jadi dokter yang sering memberikan statement-statement tentang kesehatan. Nah, ini bagus Bapak Ibu. Karena apa? Nih, coba kita dengar. Tahukah kamu bahwa latihan otot kaki itu mengurangi potensi keroposnya tulang femur atau os femur, tulang paha, tulang terbesar di tubuh manusia? Banyak orang ketika lansia itu kepleset di kamar mandi dan mengakibatkan patahnya atau remuknya bobol tulang femur dan mengakibatkan pendarahan hebat. Nah, salah satu cara untuk mencegahnya Ini squat pakai beban, Bu. sering Tadi tanpa beban. Nah, itu berat badan contohnya sendiri. squat seperti ini. Nah. Dan gak lupa saya minum Nah, ini iklan Bapak Ibu. karena mengandung L-karnitin yang bisa berfungsi menunda kelelahan otot. Lanjut lagi, Ya, bentuk-bentuk latihan. Nah, sekali-sekali bolehlah ke gym kan. Nanti kalau udah bosan latihan di rumah. Jadi pengelolaannya jangan monoton. Dan jangan lupa Nah, ini. saya lateral sehingga kekuatan otot saya seimbang antara kiri dan kanan. Gak lupa Ini saya pull up. tubuh saya juga menggunakan Ya. lebar grip pull up. Dan habis itu saya Sit up. itu untuk Nah. menguatkan otot perut yang ditambah 10. Dan itu aja, jangan lupa rest. Nah, jangan lupa istirahat. Nanti yang penting. Nah, ini video tentang makanan, Bapak Ibu. Aderai. Ada lemaknya nggak? Nggak ada. Tepung terigu ada lemaknya nggak? Nggak ada. Tapi ketika kita makan tepung, ketika kita makan gula, kenapa jadi lemak? Jawabannya bukan dia jadi lemak, tapi karena badannya nggak punya tempat penampungan buat gula yang kebanyakan, yang cukup. Jadi yang kebanyakan akhirnya harus disimpan di dalam sel lemak. Nah, itu yang terjadi, makanya kenapa orang makan nasi jadi gemuk. Padahal kalau ditanya nasi ada lemaknya kan nggak ada gitu. Nah, jadi hal itu makanya kenapa kalau boleh let's control our carbo satu, kedua bagi Aska tadi kan lagi bulking up ini apa. Makanya Aska, kamu bulking up, you need to train harder supaya apa? Supaya kemampuan ototnya. Our skeletal muscle is the largest site of glucose disposal. Tempat pembuangan gula paling banyak ada di otot kita. Makanya Om Ade nggak pernah gemuk-gemuk. Nah. Karena daya tampungnya gede, besar. CC mobilnya gede, pangkas CC mobilnya gede. Jadi barunya manasin mobil di bawah, tiba-tiba fungsinya udah berkurang. Gara-gara mesinnya banyak. Kenapa mesinnya berkurang membutuhkan? Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, kalau kita mau sistem metabolismenya bagus, besarkan otot. Itu nah. Jadi kita nggak usah kita habis makan. Saya habis makan pempek 10, nggak pernah besar-besar pun. Ya kan? 10 pempek, tewan, model. Karena apa? Langsung terbakar, terserap sama otot tadi. Nah, itu nah. Jadi kalau kita punya otot yang besar, makanan tadi langsung dipecah, nah langsung disuplai ke otot. Itu nah, Bapak Ibu, ya. Itu nah. Jadi kalau Bapak Ibu nggak punya otot, di mana disimpan? Pertanyaannya. Di lemak tadi, jadi lemak. Jadi nggak ngerti otot ini. Uji otot itu, aku ini tidak perlu energi katanya. Tidak ngerti pergerakan katanya kan. Nah, otot tadi. Nah, kau balik bela ke cadangan lemak. Balik suplai energi tadi ke cadangan lemak. Nah, itulah makanya. Kenapa? Bapak Ibu mungkin heran, Pak Ronald makannya banyak. 10 pempek, nasi bungkus belum itu. Tidak gemuk-gemuk jadinya. Sementara langsung gemuk, makan dikit langsung gemuk. Nah, itu Bapak, itu jawabannya Bapak Ibu. Nah, itu kalau bisa kita terapkan sama anak-anak didik kita, nanti otomatis dia akan terus berkesinambungan, melakukan secara konsisten. Nah, itu akan sehat. Terakhir ini mungkin. Nah, kayak contohnya dia bilang, gak apa-apa gemuk, yang penting baik hati. Cuma masalahnya ketika badan terus menerus, jadi bisa bayangkan, makanya saya suka sering bilang, tanya sama ibu-ibu, misalnya sebenarnya ibu-ibu di rumah punya dispenser gak? Oh iya, saya punya dispenser. Masa dia, oh iya, ibu-ibu pernah gak ngangkat galon airnya sendiri, pasang dispenser, gak minta tolong suaminya? Oh saya pernah. Masa dia, oh iya pernah. Ya gimana bu ngangkatnya?
Oh iya saya ngangkat aja sendiri. Oh emang kuat, itu tahu nggak kalau galon itu berapa liter? Galon itu 19 liter Mas Ade. Oh 19 liter ya, oh iya ya. Jadi 19 liter berdasarkan ilmu fisika itu berapa kilogram tebu? Ya kurang lebih sekitar 19 kilogram lah, hampir 20. Itu bisa ngangkat sendiri? Iya bisa saya Mas Ade ngangkat sendiri. Lalu saya tanya sama ibunya, ibu ada 2 cara ngangkat galon. Cara pertama ngangkat gini, cepet. Cara kedua ngangkat, habis itu ibu bilang, ya Mas Ade saya tahan dulu lah setengah jam gitu ya, habis itu baru saya tahan. Nah kira-kira ibu, yang cara pertama atau cara yang kedua bu? Ya cara yang pertama lah Mas Ade katanya. Kalau cara kedua kenapa bu? Ini berat. Oh berat ya bu? Berarti kenapa bu? Iya masa galon 19 liter saya tahan lama? Saya bilang, oh gitu. Cet. Ya bu ya, saya suruh tahan 5 menit, kebayang ya bu ya? Iya kebayang dong Mas Ade, pinggang saya sakit, dengkul saya gemeteran, ya kan, leher saya kaku, wah gila berat banget, masa Mas Ade nggak ada kerjaan nyuruh saya nahan 19 liter, iya benar bu. Ibu dulu lagi waktu gadis umurnya berapa, beratnya berapa, 40, sekarang beratnya berapa bu? Sekarang beratnya 75, oh gitu ya bu, itu kira-kira berapa galon tuh? Berapa Bu, ya? galon? Jadi galon saya suruh tahan 5 menit, itu aja ibu udah gemeteran. Nah ini ibu bawa galon Bawa galon setiap hari ibu. seumur hidup ya. Ke masjid dibawa, kerja dibawa, itu galon dibawa terus, ibu nggak kasihan apa gitu. Jadi kalau istilahnya kita bilang pinggang ibu bisa punya mulut, kira-kira apa bu? Dia ngomong apa bu sama? Ya tuh. Nah, ibu ngomongnya cuma satu bu, yaitu adalah apa? Bawa ya turunin buat galonnya ini dong, capek dari tadi. Jadi kalau mau bilang big and beautiful ya nggak apa-apa Ya, big gitu, and tapi beautiful. mesti kasihan. Ya itu Bapak Ibu, video inspiratif lah dari seorang Aderai, dia karena pelaku kesehatan olahraga juga kan. Nah, Jadi organ tubuh seperti ini. kita gitu. Nah, jadi itulah kurangi berat badan. Nah, jadi Ibu dulu waktu pernah nggak punya Ibu dulu yang punya waktu apa namanya? Body goalnya yang dulu yang paling baik? Ada pasti dulu. Kalau istri saya dulu sekitar 58. Kalau sekarang sudah 58. Kalau sekarang sudah 66. Nah, itu mulai saya terapkan. Saya bilang, badanmu lebih bagus di usia waktu kita belum nikah. Sekarang udah mulai mulai itu. Makanya saya mulai terapkan, sudah mulai kasih tahu juga pentingnya pola makan ini. Siap katanya, tapi ya secara perlahan Bapak Ibu, nggak bisa langsung hari ini langsung mau berubah. Misalnya kita lakukan hari ini, konsisten terus kita lakukan. Ya, lanjut. Nah, ini yang terakhir. Kamu bisa berlari lebih cepat dari waktu, namun kamu bisa membantu tubuhmu lebih lama, lebih kuat dan lebih sehat dengan berolahraga secara teratur dan pola makan yang baik. 18 tahun, Sylvester Stallone 66 tahun. It's all about choice. Nah, itu semua tentang pilihan Bapak Ibu. Nah, kita mau hidup tuanya sehat atau sakit-sakitan, itu semua ada di tangan kita. Nah, peran saya di sini sebagai guru olahraga, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu pentingnya kesehatan. Nah, pentingnya berolahraga, pentingnya mengatur pola makan sehat. Nah, program ini mudah-mudahan nanti kita sampaikan ke anak-anak kita, jadi anak-anak kita tahu. Nah, karena anak-anak kita banyak latar belakang permasalahan, kemarin ada yang merokok juga, itu salah satu pola hidup yang tidak baik. Nah, itu kita sampaikan. Ya Bapak Ibu, ini. Oke, terima kasih. Sekian Bapak Ibu paparan materi dari saya. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang masukan, saran, silakan Bapak Ibu. Terima kasih, beri tepuk tangan dong untuk Pak Ronald yang sudah keren menyampaikan bagaimana kita belajar untuk bisa hidup sehat dengan cara berolahraga. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita sharing ya, diskusi bagaimana apa yang sudah disampaikan dengan Pak Ronald tadi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sebagai saran, Pak aku nih, tubuh aku nih, nah Pak, Cawano, nah boleh Bapak Ibu menanggapi hasil Silakan Bapak Ibu. dari Pak Ronald tadi. Iqbal, Silakan Pak Ronald. Oke, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya.
dari program ini khususnya kita sebagai guru PJOK pasti Ada yang naik teman siapa? Kelas 9 lah. Suruh tunggu. Lama tak? Tidak. Sudah habis. pastinya program ini dirancang bukan hanya untuk siswa di masa kini, tapi kita berharap punya manfaat ke depannya. Mungkin kalau kita secara gamblang, secara besar membutuhkan program yang cukup banyak ya untuk merancang ini. Nah, mungkin ini saran saja, salah satu saran. Tadi ada gerakan Tabata tadi, Pak. Nah, coba kita terapkan nanti di salah satu kegiatan senam bersama. Nah, Tabata ini sebenarnya tidak lama, sekitar 4 menit, 20 detik bergerak, 10 detik istirahat, tapi manfaatnya luar biasa. Saya pun seminggu 3 kali lah melakukan Tabata dengan hal-hal yang lainnya. Ya, membuat baju basah juga, Pak, itu pasti. Jadi mudah-mudahan salah satu gerakan yang tadi, kalau menurut saya Tabata tuh mudah lah, tidak terlalu susah, tidak perlu banyak program dan juga alat-alat, bisa kita terapkan di sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Nanti kita modifikasi juga di senamnya, nanti pakai Tabata juga, Pak, boleh, Pak. Nanti kita pelajari, kita supaya nanti ketika di lapangan. Nah, iya. Oke, sebagai apa tuh? Di mix lah, nggak senam SKJ terus. Oh Oke. iya. Silakan, ada lagi Bapak Ibu, Bu Penny? Ya, Ya, Bu, silakan. Bu. Terima kasih sebelumnya, Pak. Kan sekarang tantangan untuk anak-anak sekarang ini kan kalau mau kemana naik motor, jadi banyaklah kurang jalan kaki. Kalau dilihat ya, nah, di himbauan juga, masukan juga untuk pas pada saat ini ya, jalan kaki itu kan sangat juga membentuk otot itu ya. Jadi sekarang anak-anak dikit-dikit menggunakan motor, dia banyak menggunakan fasilitas yang berkendaraan daripada dia berjalan kaki, dan itu saja, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Nah, itu juga sebagai sebagai hal juga yang harus kita perhatikan, karena anak-anak kita kan ke sekolah sekarang udah banyak yang pakai motor, udah malas jalan kaki. Nah, ini mungkin nanti dengan program seperti ini kita kasih tahu sama anak-anak, nanti dari dalam diri dia sendiri timbul keinginan. Nah, itu nah. Jadi kalau mereka sudah tahu tujuannya, sudah tahu manfaatnya, sudah kita kasih tahu, lingkungan di sekolah sudah terus menerapkan, lama-lama nanti malah naik motor bela, minimal naik sepeda lah, kayak gitu. Nah, jadi jangan lagi naik motor, apalagi rumahnya yang cuma jaraknya 1 kilo dari sekolah. Nah, itu nah. Kalau zaman saya dulu sekolah naik motor, jalan kaki kan, jalan kaki ya sekitar 1 kilo lah, karena ya itu. Makanya jangan nunggu sakit dulu Bapak Ibu baru mau berolahraga. Jangan nunggu itu apalagi segala macam ya. Teruslah bergerak, karena tidak ada dampak buruknya. Ya, baik semua karena bergerak ya. Kalau tidak bergerak itu yang lebih berbahaya, karena jantung tidak dilatih, otot rangka tidak dilatih kan. Kalau kita melatih otot rangka, kita melatih otot jantung juga. Nah, tadi nah. Ya, karena jantung juga akan secara cepat berdetak. Nah, jadi di situ terjadi ada sirkulasi pembuluh darah. Nah, itu nah. Bagaimana oksigen di dalam tubuh kita, di dalam paru-paru kita menahan tahanan beban tadi itu. Nah, itu. Ya, Bapak Ibu, silakan, ada lagi Bapak Ibu? Ya. Oh ya, silakan Bu Uri. Nambahin aja dikit. Ya, benar yang kata Bu Eni tadi. Kalau kami pelajaran kelas 9 itu ada teknologi ramah lingkungan, tapi semester 2. Jadi himbauannya memang selalu kami bilang seperti itu. Kalau yang rumah dekat ke sekolah jalan kaki saja daripada berkendaraan. Belum lagi dari asap dari kendaraan bermotor dan sebagainya kan. Itu tidak baik untuk lingkungan. Kemudian disarankan juga atau berkendaraannya bersepeda. Nah, itu sudah kami sering beri himbauan kepada siswa, tapi mungkin dia ingat dia melakukannya, tapi sekitar berapa tidak lama dari materi yang diberikan kan. Nah, pas tahun ke depannya lupa lagi kali, mengulang lagi. Nah, itu.
Tapi kami sudah menghimbau seperti itu. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu sudah mengimbau anak-anak. Nanti kita bisa juga kerjasama Bapak Ibu, guru IPA, guru PJOK, guru informatika. Nanti kita buatkan anak-anak ini tugas. Nah, kalian ke sekolah itu bisa kalian rekam berdasarkan pakai aplikasi yang jalan kaki, apa namanya Pak, yang jogging jalan kaki, Strava atau aplikasi yang lainnya. Jadi dia silakan anak-anak, nanti kegiatan kalian jalan kaki itu dari rumah ke sekolah kalian buatkan video. Nah, jadi di situ nanti bikin mapsnya, ada maps dia kan, nah, jadi dibuat dalam video gitu. Nah, jadi kalau saya jogging misalnya 10 kilo, saya bikin video. Nah, saya upload nanti jogging. Rata-rata dia jalan kaki per 100 meternya berapa. Ya, itu sebagai analisa juga, kita buatkan dia tugas analisanya gitu. Nah, jadi kita bisa kerjasama nanti. Nah, kalau dikasih tugas-tugas seperti itu nanti dia terbiasa. Ada reportnya, ada laporannya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti bisa kita buatkan tugas itu. Nah, mungkin di tahun depan atau di program P5 cocoknya nanti kita buatkan program ini. Jadi untuk program di materinya dia apa Pak? Gaya hidup Membangun jiwa gaya raga, hidup ya. berkelanjutan bisa juga nanti gitu. Nah, ya itu ada lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas saran dan tambahannya. Ya, mari kita beri sandi 5 untuk Pak Ronald. Tepuk tangan. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kita tutup dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut ke pemateri kedua ya. Caknya saya sendiri ini.